Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan diskusi yang menarik nih. Ada pertemuan penting yang baru aja terjadi, sumbernya dari wahdah.org.id. Isinya soal pertemuan pengurus pusat Wahdah Islamiyah sama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru. Nah, misi kita sekarang nih, kita mau coba kulik bareng ya, gimana sih peran organisasi kayak Wahdah Islamiyah ini di pendidikan nasional kita. Dan gimana juga respons pemerintah ya, Kemendikbudristek terhadap inisiatif mereka gitu. Oke, kita bedah langsung ya. Jadi Wadah Islamiyah ini, wah ternyata udah gede banget loh. Mereka itu membina lebih dari 470 institusi pendidikan formal. Banyak banget ya. Ya, 470 itu angka yang signifikan sekali memang. Mulai dari PAUD, terus ada SD, SMP, SMA, ada juga pondok pesantren, bahkan sampai perguruan tinggi kayak Estiba Makassar itu. Katanya juga mau bikin politeknik. Gede deh skalanya. Betul, skalanya memang masif. Itu menunjukkan komitmen mereka di bidang pendidikan ya. Nah, ini yang menarik. Mereka nyampein target yang ambisius banget ke Pak Wamen. Pengennya punya sekolah di tiap kabupaten dan kota se-Indonesia. Tahun 2030 nanti. Wah, 2030 ya? Cukup dekat itu. Iya kan? Makanya mereka datang minta arahan, minta dukungan juga dari kementerian. Gimana tuh pandangannya? Ya, ini memang menarik sekali. Justru pertemuan ini menyoroti lagi ya betapa pentingnya peran organisasi non-pemerintah, termasuk yang basisnya keagamaan, gitu kan, dalam ekosistem pendidikan kita. Dan kelihatannya Pak Wamen, Prof. Atip Latiful Hayat, menyambutnya sangat baik ya. Oh, jadi responsnya positif ya? Iya, positif. Beliau kan bilang pendidikan itu tanggung jawab kita semua, bukan cuma pemerintah toh. Justru peran swasta, peran masyarakat itu penting banget buat pemerataan akses dan juga kualitas. Betul, betul. Pak Wamen apresiasi dan dukung gitu ya. Nah, disebutin juga kan beberapa kebijakan prioritas kementerian. Kayak beasiswa buat guru, terus penggantian UN jadi asesmen nasional, reformasi zonasi PPDB. Iya, asesmen kompetensi minimum ya, literasi numerasi. Nah, itu. Terus ada juga dukungan dana BOS untuk siswa kurang mampu di sekolah swasta. Itu kan relevan banget ya? Sangat relevan. Kebijakan-kebijakan itu kayaknya nyambung banget ya sama apa yang mungkin dibutuhkan wadah di lapangan. Beasiswa guru misalnya bisa bantu tingkatkan kualitas pengajarnya, dana BOS swasta juga meringankan beban. Jadi ada semacam titik temu gitu ya antara kebutuhan mereka sama program pemerintah. Ya, bisa dibilang gitu. Sinyal bagus ini, menunjukkan pemerintah siap bersinergi. Kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih besar sedikit ya, kemitraan model begini ini bisa jadi salah satu solusi loh buat tantangan pendidikan kita yang klasik itu. Oh, kayak masalah kekurangan guru atau daya tampung sekolah negeri gitu ya? Nah, persis. Sering kan kita dengar itu, di daerah kekurangan guru berkualitas, sekolah negeri penuh terus. Jaringan sekolah swasta yang luas kayak punya Wahdah ini, kalau disinergikan dengan baik sama pemerintah, wah itu potensinya gede banget buat ikut bantu mengatasi masalah-masalah tadi. Pemerintah kayaknya sadar potensi ini. Masuk akal sih. Jadi ini bukan cuma pertemuan biasa ya, tapi lebih ke arah penjajakan kolaborasi strategis gitu. Betul sekali. Tapi ya, dengan ambisi segede itu, sekolah di tiap kabupaten kota, tantangannya pasti ada juga kan? Nggak mungkin mulus semua. Oh jelas, tepat sekali. Ambisi besar pasti tantangannya juga besar. Bayangkan saja menjaga standar kualitas pendidikan yang merata di mungkin nanti jadi ribuan sekolah. Itu kan PR besar. Iya juga ya, belum lagi soal guru, nyari guru yang sesuai standar dan jumlahnya cukup. Itu satu hal. Terus gimana penerimaan masyarakat di daerah yang kan beragam banget ya? Dan yang juga krusial, gimana caranya kurikulum khas atau nilai-nilai spesifik dari Wahdah ini bisa jalan bareng secara harmonis dengan kurikulum nasional kita, dan semangat kebinekaan, inklusivitas gitu. Ini penting banget. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, inti dari pertemuan ini apa ya? Kayaknya ada semangat kolaborasi yang kuat gitu ya antara pemerintah dan Wahdah Islamiyah. Sama-sama pengen majuin pendidikan kita. Iya, semangatnya terasa kuat. Intinya sih, menurut saya, ini penegasan komitmen bersama. Dan langkah awal buat merancang strategi kolaborasi yang lebih nyata gitu. Tujuannya jelas ya, perkuat sistem pendidikan, perluas akses yang berkualitas buat semua anak Indonesia. Betul. Menuju Indonesia Emas 2045 itu kan visinya.
pendidikan jadi kunci. Nah, ini nih sebagai penutup ada satu pertanyaan penting mungkin ya buat Anda renungkan juga di rumah. Iya, silakan. Apa tuh? Jadi gini, mengingat skala ekspansi Wahdah Islamiyah yang ambisius banget tadi ya, mau ada di tiap kabupaten kota, dan fakta bahwa mereka pasti membawa identitas, nilai-nilai keagamaan yang khas dalam pendidikannya? Ya. Itu kan ciri khas mereka ya. Pertanyaan pentingnya gimana nanti di lapangan ya, sinergi antara visi pendidikan yang berbasis nilai organisasi ini bisa berjalan seiring dan justru mendukung tujuan pendidikan nasional kita yang inklusif dan menghargai keberagaman itu. Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana implementasinya nanti, ya? Ini bukan cuma soal teknis kurikulum loh, tapi juga menyangkut aspek filosofis, kultural. Pasti bakal menarik banget untuk kita amati perkembangannya ke depan. Sesuatu yang ya patut ditunggu kabarnya.